Apakah kalian tahu, pada abad ke-19, ketika dunia ilmu pengetahuan masih dalam masa penemuan dan pemahaman, terdapat seorang biarawan muda yang hidup di sebuah biara di Austria. Nama biarawan ini adalah Gregor Mendel, lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1822. Mendel berasal dari keluarga petani yang sederhana, namun di luar kehidupannya yang sederhana, Mendel memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejak muda, Mendel menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap sains. Ia memasuki seminari biara di Lamuk pada tahun 1843, di mana ia mulai mempelajari ilmu-ilmu alam. Disinilah ia pertama kali menemukan kecintaannya terhadap eksperimen ilmiah. Mendel kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Wien, di mana ia memperdalam bidang fisika dan matematika. Namun, perjalanan akademis Mendel tidaklah mudah. Ia beberapa kali gagal dalam ujian untuk mendapatkan gelar penuh, yang membuatnya harus bekerja lebih keras. Meski demikian, tekadnya yang kuat membawanya kembali ke biara tempat ia tinggal, di mana ia menjadi biarawan dan memulai eksperimen-eksperimennya yang akan mengubah dunia ilmu pengetahuan. Mendel memiliki kebun di biara, dan di sanalah ia memulai eksperimennya yang terkenal. Ia memilih kacang polong Pisum sativum sebagai objek penelitian. Kenapa kacang polong? Tanaman ini memiliki sifat yang mudah diamati, memiliki waktu pertumbuhan yang relatif singkat, dan menghasilkan banyak keturunan dalam satu musim. Pada tahun 1856, Mendel mulai menyilangkan berbagai varietas kacang polong yang berbeda, seperti kacang polong dengan biji bulat dan biji keriput, kacang polong dengan warna hijau dan kuning, serta varietas lainnya. Mendel mencatat dengan sangat teliti hasil dari setiap percobaan yang ia lakukan, mencatat pola-pola yang muncul dalam setiap generasi. Ia melakukan percobaan dengan metode yang sangat terstruktur. Mendel memilih karakter-karakter yang mudah diamati, seperti warna biji, bentuk biji, dan tinggi tanaman. Setiap tanaman kacang polong hanya memiliki dua pilihan untuk karakter-karakter ini. Misalnya, biji bisa berwarna hijau atau kuning, atau berbentuk bulat atau keriput. Setelah melakukan eksperimen selama beberapa tahun, Mendel akhirnya menyusun hasil-hasil pengamatannya. Dalam percobaannya, ia menemukan pola yang sangat konsisten. Misalnya, jika ia menyilangkan kacang polong dengan biji bulat dengan kacang polong dengan biji keriput, maka generasi pertama F1 selalu menghasilkan tanaman dengan biji bulat. Namun, ketika ia menyilangkan tanaman F1 tersebut, pada generasi kedua F2, ada sekitar 75% tanaman dengan biji bulat dan 25% tanaman dengan biji keriput. Dari hasil eksperimen ini, Mendel menyimpulkan bahwa sifat-sifat diwariskan dalam bentuk unit-unit yang ia sebut sebagai faktor, yang sekarang kita kenal sebagai gen. Ia juga menemukan bahwa setiap individu memiliki dua salinan untuk setiap sifat, satu dari masing-masing orang tua, dan salinan-salinan ini terpisah saat pembentukan gamet sel reproduksi. Temuan ini menjadi dasar dari hukum pemisahan atau law of segregation, yang menyatakan bahwa dua alel untuk suatu sifat terpisah selama pembentukan gamet. Namun, itu belum semuanya. Mendel juga menemukan bahwa sifat-sifat tertentu diwariskan secara independen satu sama lain, yang ia sebut sebagai hukum pengelompokan independen atau law of independent assortment. Ini berarti bahwa sifat warna biji dan bentuk biji, misalnya, diwariskan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Meski penemuan-penemuan Mendel sangat revolusioner dan penting, sayangnya hasil-hasil penelitian tersebut tidak mendapatkan perhatian luas pada saat itu. Mendel menyelesaikan eksperimennya pada tahun 1865 dan mempresentasikan hasilnya di hadapan Akademi Sains. Namun banyak ilmuwan pada waktu itu yang tidak memahami pentingnya temuan-temuannya. Beberapa bahkan meragukan validitas hasil eksperimennya. Selain itu, pada masa itu, fokus ilmu pengetahuan lebih tertuju pada teori evolusi dan perkembangan fisika,
yang membuat genetika belum menjadi perhatian utama. Mendel pun kembali ke pekerjaan sebagai biarawan dan guru di biara, dan ia tidak mendapatkan pengakuan yang seharusnya atas penelitiannya. Hasil-hasil Mendel baru ditemukan kembali pada awal abad ke-20, hampir 30 tahun setelah ia meninggal pada tahun ke-1884. Tiga ilmuwan, Hugo de Vries, Karl Kerens, dan Arik von Cermak yang melakukan eksperimen serupa, akhirnya menemukan hukum-hukum yang sama dengan yang ditemukan Mendel. Ketiga ilmuwan ini tidak mengetahui satu sama lain melakukan penelitian yang serupa. Namun mereka semua mengakui temuan Mendel dan mengembalikannya ke perhatian dunia ilmiah. Sekarang, kita mengenal Gregor Mendel sebagai bapak genetika. Penemuan-penemuannya tentang pewarisan sifat telah menjadi dasar bagi seluruh ilmu genetika modern. Tanpa penemuannya, kita tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sifat-sifat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walaupun pada masa hidupnya Mendel tidak mendapat banyak pengakuan, sekarang kita tahu betapa pentingnya karya-karyanya. Penemuan Mendel tentang hukum-hukum pewarisan sifat memungkinkan ilmuwan untuk memetakan gen-gen dalam organisme, mempelajari penyakit genetik, dan bahkan mengembangkan teknik rekayasa genetika. Seiring berjalannya waktu, penemuan Mendel digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kedokteran, dan bioteknologi. Pengetahuan tentang pewarisan genetik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Mendel menjadi landasan penting bagi pengembangan ilmu genetika dan biologi molekuler. Kisah Gregor Mendel adalah contoh tentang bagaimana ketekunan dan keinginan untuk memahami alam semesta dapat menghasilkan penemuan yang mengubah dunia. Meskipun temuan-temuannya tidak diterima pada masanya, kini kita tahu bahwa Mendel adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Temuannya tentang hukum pewarisan sifat bukan hanya membuka jalan untuk memahami biologi, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah cara kita melihat dunia. Mendel adalah contoh bagi kita semua bahwa kadang-kadang, bahkan ketika dunia tidak memahami apa yang kita kerjakan, hasil kerja keras dan ketekunan akan membawa dampak yang luar biasa untuk generasi mendatang. Berikut ini adalah beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Gregor Mendel dan penemuannya dalam bidang genetika. 1. Gregor Mendel, The Father of Modern Genetics, oleh Patricia Farah. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kehidupan dan karya Mendel. 2. Mendelian Inheritance, A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders oleh Victor A. McKusick. Buku ini memaparkan bagaimana hukum Mendel diterapkan pada pewarisan sifat pada manusia. Ketiga, artikel-artikel di National Institutes of Health dan National Human Genome Research Institute (NHGRI) yang membahas tentang genetika dan kontribusi Mendel terhadap bidang tersebut. 4. The Principles of Heredity oleh Gregor Mendel. Terbitan asli dari penelitian Mendel, sering ditemukan dalam bentuk terjemahan atau pengumpulan karya-karya ilmiah lainnya. Kelima, artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah seperti Nature dan Science, yang sering membahas tentang kontribusi Mendel dan perkembangan ilmu genetika setelah penemuannya. Untuk referensi lebih mendalam, Anda bisa mengecek artikel-artikel di Google Scholar atau GSTOR yang menyajikan banyak penelitian tentang Mendel dan penerapannya dalam genetika modern. Terima kasih telah mendengarkan kisah Gregor Mendel. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.